Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Paskah keempat, yang juga kita sebut dengan Minggu Panggilan. Dan tahun ini kita merayakan hari Minggu Panggilan yang ke-60, suatu perayaan yang digagas oleh Santo Paulus ke-6 pada tahun 1964 selama Konsili Ekumenis Vatikan kedua. Dasar dari perayaan ini adalah mengajak seluruh umat untuk menanggapi panggilan dan perutusan yang dipercayakan Allah kepada kita masing-masing. Di gereja-gereja paroki biasanya ada berbagai kegiatan untuk memaknai hari Minggu ini. Ada anak-anak yang mengenakan busana rohani seperti imam, suster, uskup, dan lain sebagainya. Rangkaian kegiatan ini sebagai bagian dari pengenalan anak-anak akan salah satu panggilan, yaitu hidup religius. Saudaraku yang terkasih, hari Minggu Panggilan ke-60 ini, Paulus memberikan pesannya dengan judul Panggilan, Rahmat, dan Perutusan. Paulus menyadarkan sekaligus membuka cakrawala berpikir kita semua dengan mengutip surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Allah Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Allah telah mengandung kita menurut gambar dan rupanya, serta menghendaki kita menjadi putra-putrinya. Kita diciptakan melalui cinta, demi cinta dan dengan cinta, serta kita dibuat untuk mencintai. Panggilan sebagai rahmat adalah jalinan keberadaan dan rasa bahagia yang datang melalui karya Roh Kudus dengan cara yang selalu baru dalam hidup. Panggilan Allah untuk pemberian diri cenderung diketahui secara bertahap, entah dalam perjumpaan dengan kemiskinan atau dalam doa-doa ketika membaca kitab suci atau karena pengalaman iman tertentu. Dalam segenap cara itu, Allah memanggil dan menunjukkan daya cipta yang tak terbatas. Panggilan dari Allah harus mendapat tanggapan dari kebebasan manusia. Karunia panggilan itu laksana benih ilahi yang tumbuh di tanah keberadaan kita, membuka hati kita terhadap Allah dan sesama, sehingga kita dapat membagikan kepada mereka harta yang telah kita temukan. Saudara yang terkasih, Paulus juga menekankan bahwa panggilan adalah juga perutusan. Tidak ada panggilan tanpa perutusan. Tidak ada kebahagiaan dan pernyataan diri sepenuhnya jika kita tidak menawarkan kepada sesama kita kehidupan baru yang telah kita temukan. Paulus menanggapi panggilan sebagai perutusan dengan mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Perutusan kita sebagai orang beriman adalah memberikan kesaksian penuh sukacita dimanapun kita berada, melalui perbuatan dan perkataan kita, tentang pengalaman bersama Yesus dan anggota-anggota komunitasnya, yaitu gereja. Perutusan itu terungkap dalam karya kerahiman jasmani dan rohani, dalam cara hidup yang ramah dan lembut, yang mencerminkan kedekatan, kasih sayang, dan kelembutan. Berbeda dengan budaya mencampakkan dan ketidakpedulian. Karya perutusan juga tidak muncul dari kemampuan rencana dan rancangan kita semata, atau dari kemauan keras atau upaya kita untuk mengamalkan keutamaan-keutamaan, sehingga karya perutusan adalah buah dari pengenalan yang mendalam tentang Yesus. Saudara terkasih, kesadaran akan panggilan sebagai suatu rahmat dan perutusan memanggil kita semua untuk berkumpul bersama.
Kita yang datang dari berbagai suku, ekonomi yang berbeda maupun komunitas yang berketetapan hati untuk berbagi kasih dan menyebarkan kasih kepada sesama, sehingga kerajaan Allah datang. Semua orang dengan tugas perutusan masing-masing bersatu di dalam gereja, sehingga Injil semakin diwartakan. Gereja menjadi suatu simfoni panggilan, di mana setiap panggilan bersatu namun berbeda, selaras dan bergabung bersama untuk memancarkan kehidupan baru kerajaan Allah. Panggilan sebagai rahmat dan perutusan memperkuat kesadaran kita di keluarga, komunitas paroki, komunitas hidup bakti, lembaga-lembaga, dan gerakan gerejawi kita. Roh Tuhan bangkit untuk menyingkirkan sikap acuh tak acuh serta memberi kita karunia simpati dan empati. Menyingkirkan sikap sombong dan egois karena menganggap kelompoknya yang paling baik dan memberi kita kekompakan dan kerjasama. Saudaraku, dengan panggilan hidup kita masing-masing sesuai rahmat dan karunia dari Allah, mari kita melangkah pergi dengan hati yang berkobar-kobar untuk mewartakan kasih Tuhan dalam karya pelayanan kita. Dialah gembala sejati, gembala yang menuntun kita domba-dombanya. Maka kita yang telah dituntun dipanggil juga untuk menuntun yang lain. Selamat hari Minggu panggilan, Tuhan memberkati.